Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I do hope you are all fine. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to English class and welcome to this channel. Selamat datang di kelas bahasa Inggris dan selamat datang juga di channel ini. I am Irfan Suryana and I would like to share about the material today. Saya Irfan Suryana dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi yang baru. Everyone, if you haven't subscribed the channel, please subscribe first because it will help me to get improved in this channel ya. Untuk semuanya, apabila ada yang belum subscribe channel ini ya, silahkan subscribe terlebih dahulu, dikarenakan itu akan membantu saya untuk meningkatkan channel ini. Well everyone, our material today is about suggestions, agreement, disagreement, and statement of rules ya. Jadi materi kita yaitu tentang saran, persetujuan, ketidaksetujuan, dan pernyataan aturan. Okay, before we start to learn together about this material, it is better for us to initiate our meeting today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay, in this material, we will learn about using the right words and expressions to give suggestions to do and not to do something, to say to agree or disagree with rules and suggestions, and to state rules ya. Jadi pada materi ini ya, kita akan mempelajari atau akan belajar menggunakan kata-kata dan ekspresi yang tepat untuk memberikan saran ya dalam melakukan dan tidak melakukan sesuatu, untuk mengatakan setuju dan tidak setuju dengan aturan serta saran, dan juga untuk menyatakan aturan seperti itu. Well, here is about suggestions ya. Untuk yang pertama yaitu tentang saran. Okay. Here are some examples of suggestions ya. Ini ada beberapa contoh dari saran ya. Yang pertama yaitu I think we should start our wall magazine now. Ya. Saya pikir kita harus memulai majalah dinding kita sekarang. Untuk contoh yang kedua, we should plan it carefully. Kita harus merencanakannya dengan hati-hati. We can use used paper. Kita bisa menggunakan kertas bekas. Dari contoh ini ya, kita bisa mengetahui bahwa dalam menyatakan saran, kita bisa menggunakan kata-kata I think, we should. Seperti itu ya. Atau juga kita bisa langsung menggunakan kata we can, bla bla bla. Seperti itu ya. Baik, we move to the next slide, and this slide is about agreement ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang persetujuan. Baik. Untuk persetujuan di sini juga ada beberapa contoh. Saya sebutkan saja langsung. I agree with Dayu. Saya setuju dengan Dayu. I think so too. Aku pikir juga begitu. I agree with Benny. Saya setuju dengan Benny. That's a very good idea. Itu ide yang sangat bagus ya. Dari beberapa contoh ini kita bisa mengetahui bahwa dalam menyatakan persetujuan atau agreement, kita bisa berkata I agree, I think so, kemudian atau bisa langsung mengatakan that's a very good idea. Seperti itu. Okay, we move to the next slide, and this is about disagreement ya, atau ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan. Baik, di sini juga ada beberapa contoh dari disagreement ya. Saya sebutkan langsung kembali. Untuk contoh yang pertama yaitu
I don't think we can start now. Ya, saya pikir atau saya rasa kita tidak bisa memulainya sekarang. I don't think so. Saya kira tidak. I don't think that's a good idea. Menurut saya itu bukan ide yang bagus. I don't agree with you, Siti. Saya tidak setuju dengan Anda, Siti. Baik, dari beberapa contoh ekspresi disagreement ini, kita bisa mengetahui bahwa apabila kita ingin menyatakan ketidaksetujuan, kita bisa menggunakan kata-kata seperti I don't think. Ya, saya pikir atau saya rasa tidak demikian. I don't think so. Kita bisa juga mengatakannya. Atau kita juga bisa langsung menyatakannya dengan I don't agree. Saya tidak setuju. Seperti itu ya. We move to the next slide ya. And this slide is about stating a strong necessity, must and must not. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyatakan kebutuhan yang kuat ya, harus dan tidak harus, atau must and must not ya. Baik, untuk yang pertama ya, stating a strong necessity of rules must. Jadi untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang menyatakan kebutuhan yang kuat atau aturan, yaitu dengan menggunakan must atau harus ya. Di sini juga ada beberapa contoh. Kita lihat kembali. We must wear a uniform every day ya. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday we must wear the batik shirt ya. Dari hari Senin sampai Kamis kita harus memakai baju batik. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Anak-anak perempuan atau siswa perempuan ya harus memakai rok hitam, dan bagi anak-anak laki-laki atau siswa laki-laki itu harus memakai celana panjang berwarna hitam. Baik, terus selanjutnya yaitu stating a strong necessity of rules must not ya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar menyatakan sebuah pernyataan kebutuhan yang kuat atau aturan tidak harus atau must not ya. Di sini juga ada beberapa contoh. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours ya. Untuk contoh yang pertama yaitu kita tidak boleh memakai sandal, t-shirt, atau pakaian santai dimanapun dan kapanpun selama jam sekolah. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh masuk sampai penjaga keamanan memberi izin kepada kita. Seperti itu ya. Jadi di dalam menyatakan kebutuhan yang kuat atau aturan, kita bisa menggunakan dua kata, yaitu must atau harus dan must not atau tidak harus. Seperti itu ya. Baik, ini merupakan source atau sumber yang saya gunakan di dalam menjelaskan materi ini. Sumbernya yaitu buku siswa bahasa Inggris Think Globally, Act Locally, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Seperti itu ya. Okay, everyone. I think that's all enough about our meeting today. Ya, saya pikir cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. I do hope you can gain many benefits from our meeting today. And thank you very much for joining English class today ya. Terima kasih banyak telah bergabung di kelas bahasa Inggris pada hari ini. And we close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next different topic. Thank you.